Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya Pratama Nulang dengan NIM 3233121011. Nah, di video kali ini saya akan uh, meng- mengkritik buku dari kedua buku ini. Nah, di sini saya akan membahas kedua buku ini. Yang pertama yaitu buku metodologi penelitian pendidikan. Nah, metodologi penelitian pendidikan karya Dr. Anus Margono yang merupakan salah satu literatur penting dalam bidang ilmu pendidikan di Indonesia. Nah, jadi identitas umum buku ini yaitu berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan, penulisnya itu Dr. Anus Margono. Kategorinya itu buku teks akademik bidang metodologi penelitian. Nah, komponennya itu mata kuliah besar kependidikan. Nah, penerbitnya itu biasanya diterbitkan oleh Rineka Cipta, namun edisi tertentu juga pernah dicetak oleh penerbit universitas. Nah, tujuannya itu buku ini memberikan dasar teoritis dan praktis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami serta melaksanakan penelitian di bidang pendidikan. Nah, jadi latar belakang dan tujuan penulisan buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai metode penelitian yang digunakan dalam dunia pendidikan. Margono menekankan bahwa pendidikan merupakan bidang yang terus berkembang, sehingga perlu didukung oleh hasil penelitian yang sistematis, objektif, dan ilmiah. Nah, penelitian pendidikan berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemecahan masalah praktis dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penulis ini ingin membekali calon pendidik dan peneliti pendidikan dengan kemampuan untuk menentukan masalah penelitian secara ilmiah, baru merancang langkah-langkah penelitian yang tepat, dan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan data penelitian. Baru juga menyusun laporan penelitian sesuai dengan kaidah akademik. Nah, struktur dan isi pokok buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian penting yang membentuk alur logis dan teori hingga penerapan penelitian. Nah, penjelasan per bagian utama. Nah, yang pertama buku ini itu akibat penelitian pendidikan. Nah, jadi bagian ini menjelaskan tentang pengertian penelitian dan fungsi penelitian dalam bidang pendidikan. Margono menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, penelitian diarahkan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sistem pendidikan, kurikulum, hingga perilaku peserta didik. Baru Margono menekankan beberapa karakteristik penelitian pendidikan, antara lain bersifat ilmiah dan sistematis, mengikuti langkah-langkah tertentu, baru menggunakan data empiris yang dapat diverifikasi. Nah, bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan nyata. Nah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan etis. Nah, kedua itu jenis penelitian pendidikan. Penulis menguraikan berbagai jenis penelitian yang umum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu penelitian deskriptif, bertujuan menggambarkan keadaan, fenomena, atau kejadian apa adanya. Baru penelitian eksperimen, nah menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Baru penelitian koresional, yaitu menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa melakukan manipulasi. Penelitian tindakan kelas 1 PTK itu memecahkan masalah pembelajaran di kelas melalui siklus tindakan reflektif. Penelitian evaluatif yaitu menilai efektivitas program, kebijakan, atau metode pembelajaran. Baru penelitian historis yaitu menelaah peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan dalam pendidikan. Dengan pembagian ini, Margono membantu pembaca memilih jenis penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Baru yaitu ketiga, langkah-langkah penelitian pendidikan. Nah, bagian ini merupakan inti dari buku karena menguraikan secara rinci
tahapan dalam penelitian. Menurut Margono, penelitian pendidikan harus dilakukan secara berurutan dan logis, yang terdiri dari perumusan masalah penelitian yang menentukan masalah yang aktual, penting, dan dapat diteliti secara ilmiah. Baru kajian teori dan landasan konseptual yang menelaah teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat dasar penelitian. Baru itu perumusan hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji secara empiris. Baru pemilihan metode penelitian menentukan apakah penelitian bersifat kuantitatif, kualitatif, eksperimen, atau campuran. Baru penyusunan instrumen penelitian, misalnya kuesioner, panduan wawancara, lembah observasi, dan tes. Baru pengumpulan data melalui observasi, wawancara, eksperimen, dokumentasi, atau angket. Baru analisis dan interpretasi data menggunakan teknik statistik atau analisis sistematik tergantung jenis penelitian. Baru penyusunan laporan penelitian menuliskan hasil penelitian sesuai kaidah ilmiah dan format akademik. Baru Margono menjelaskan setiap tahap dengan contoh konkret di bidang pendidikan seperti penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran atau perbandingan prestasi siswa. Baru 4 metode dan pendekatan penelitian. Nah, dalam buku ini Margono membedakan akan 2 pendekatan besar. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif yang menekankan pada angka, pengukuran, dan analisis statistik. Baru pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada makna, konteks, dan fenomena sosial dalam pendidikan. Beliau juga menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Teknik sampling atau acak, berstrata, purposif, baru validitas dan reliabilitas instrumen. Etika penelitian pendidikan termasuk kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab akademik. 5. Analisis data penelitian. Nah, Margono menggunakan berbagai metode analisis, baik statistik atau untuk data kuantitatif maupun analisis tematik atau deskriptif atau untuk data kualitatif. Ia menekankan pentingnya pemilihan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, uji ANOVA dan regresi untuk penelitian eksperimental. Baru reduksi data, kategorisasi, dan triangulasi untuk penelitian kualitatif. Baru masuk ke bab 6, penyusunan dan penulisan laporan penelitian. Bagian akhir buku membahas cara menulis laporan penelitian dengan struktur sistematis yang biasanya terdiri dari halaman judul, abstrak, pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil, dan pembahasan. Jadi kesimpulan dan saran daftar pustaka. Nah, Margono memberikan panduan praktis agar laporan mudah dibaca dan memenuhi standar ilmiah universitas. Baru nilai dan manfaat dalam buku ini yaitu memiliki nilai akademis tinggi karena menjadi sumber utama dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di berbagai fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Baru memberikan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti oleh mahasiswa. Mendorong membaca untuk berpikir ilmiah, objektif, dan sistematis, dapat digunakan sebagai pedoman investigasi tesis atau laporan PTK. Nah, kelebihan dan kekurangan buku ini yaitu disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami mahasiswa dalam menjelaskan tahapan penelitian, mengandung contoh konkret dalam konteks pendidikan Indonesia, relevan untuk semua jenjang pendidikan. Nah, kekurangan dari buku ini yaitu beberapa istilah statistik dan metodologi dalam edisi lama belum mengikuti perkembangan metodologi modern, tidak terlalu banyak membahas penelitian campuran atau mixed methods. Tampilan fisik dan layout buku edisi lama kurang menarik. Nah, jadi inilah penjelasan dari buku metodologi penelitian karya Dr. Andus Margono. Ini yaitu buku kedua, yaitu tentang metodologi penelitian pendidikan karya Profesor Dr. MZ MPD. Nah, jadi buku metodologi penelitian pendidikan karya Prof. Dr. MZ MPD atau edisi revisi merupakan salah satu karya penting dalam bidang metodologi penelitian yang banyak dijadikan referensi oleh mahasiswa,
dosen dan peneliti di lingkungan pendidikan universitas. Buku ini secara komprehensif membahas berbagai pendekatan metode penelitian yang dapat diterapkan dalam kajian pendidikan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam konteks pendidikan yang kompleks dan dinamis, buku ini berperan penting sebagai panduan ilmiah yang membantu pembaca memahami cara berpikir ilmiah, menyusun rancangan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, hingga menulis laporan penelitian secara sistematis dengan gaya bahasa yang akademis tapi mudah dipahami. Emir berusaha menjembatani antara teori metodologi yang cenderung abstrak dengan kebutuhan praktis mahasiswa dan peneliti pendidikan yang ingin menerapkannya di lapangan. Nah, secara garis besar, buku ini memaparkan struktur penelitian pendidikan mulai dari landasan konseptual hingga teknik analisis data. Pada bagian awal, Emir menguraikan pengertian penelitian pendidikan, tujuan dan manfaatnya, serta hubungan penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan. Pembaca diperkenalkan pada dua paradigma besar dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif yang berakar pada filsafat positivisme dan menekankan objektivitas serta pengukuran, dan pendekatan kualitatif yang berpijak pada paradigma interpretatif dengan tujuan memahami makna subjektif dari pengalaman manusia. Dalam penjelasannya, Emir tidak hanya membedakan kedua pendekatan ini secara filosofis, tapi juga memperlihatkan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi, terutama dalam konteks penelitian pendidikan yang bersifat multidimensional dan manusiawi. Nah, bagian berikutnya menjelaskan secara rinci jenis-jenis desain penelitian pendidikan, seperti penelitian relasional, eksperimen, ex post facto, etnografi, growth theory, dan action research. Penjelasan tiap desain disertai dengan karakteristik, tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, serta kelebihan dan keterbatasannya. Misalnya, penelitian eksperimen dijelaskan sebagai metode untuk menguji hubungan sebab akibat dengan kontrol ketat terhadap variabel. Sedangkan penelitian etnografi dan growth theory dibahas sebagai pendekatan yang kualitatif yang berusaha memahami makna, nilai, dan pola perilaku di lingkungan sosial tertentu. Emir juga menekankan pentingnya penelitian tindakan atau action research dalam dunia pendidikan, terutama bagi guru dan praktisi sekolah yang ingin memperbaiki praktik pembelajaran di kelas melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan penjelasan yang aplikatif ini, membaca tidak hanya memahami teori, tapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam konteks nyata. Nah, selain desain penelitian, buku ini juga menguraikan proses teknis penelitian secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, dalam pendekatan kuantitatif, Emir membahas pentingnya validitas dan reliabilitas instrumen, serta memberikan panduan dalam penggunaan teknik statistik untuk menguji hipotesis. Sementara itu, untuk pendekatan kualitatif yang menjelaskan konsep kebangsaan data, terregulasi, memberi checking, dan refleksivitas peneliti sebagai bagian dari proses menjaga kredibilitas hasil penelitian. Buku ini juga menyinggung bagaimana memilih teknis analisis yang tepat sesuai dengan tujuan dan jenis data yang diperoleh, seperti analisis deskriptif, inferensial, atau analisis sistematik dalam penelitian kualitatif. Penjelasan tentang pentingnya kejelasan prosedur dan transparansi langkah penelitian membuat buku ini layak dijadikan pedoman utama dalam menulis proposal maupun laporan akhir penelitian pendidikan. Dari sisi kekuatan, buku ini unggul karena bersifat komprehensif dan seimbang antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Emir berhasil mengemas konsep-konsep metodologis yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca pemula tanpa mengurangi kedalaman ilmiahnya. Buku ini juga memuat pembahasan yang konseptual dengan dunia pendidikan Indonesia sehingga relevan digunakan oleh mahasiswa. Nah, jadi buku ini juga memiliki kekurangan sama dengan buku yang pertama, yaitu masih ada simbol-simbol atau kurangnya gambar serta contoh di dalam buku ini. Nah, jadi itulah teman-teman pembahasan saya terhadap kedua buku ini. Nah,
Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kurang maksimalan saya dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih.